Malam Mbak Ira. Malam Mas Yos, ini aku mau nyalakan baras Bluetooth kok mati ya. Oh ya, Tersebut. iya biar gak berisikin orang. Sini yang Gimana berisik hari ini? dia. Ya, ya monggo Mbak Ira. Malam ini kedengaran suara saya? Kedengaran Mbak Ira? Iya, Mas Yos kedengaran. Kedengaran? Kedengaran. Mas Yos bisa dengar saya ya? Bisa, bisa. Suara saya jelas Mbak Ira? Jelas, jelas. Mas. Oke, sip. Iya. Habis ini ada siapa lagi? Ya, Habis ini ada siapa lagi? suaranya jadi mengecil. Oh gitu. Habis ini ada siapa lagi Mas Yos? Oh, hanya hanya dua ini. Jadi yang terakhir Mbak Ira. Jadi slotnya Oh iya iya. saat Oh tadi hari Minggu cuma Mbak dua, Vera. dua, Mbak dua Vera. saja. Gitu. Ya gimana Mas Yos? Jadi Ya, gimana? Apa yang mau didiskusikan? Jadi gini Mas ya, sebenarnya tuh saya kan kemarin nanya, jujur kan saya apa sih saya apa dulu saya sama Teh Al kan pernah tuh diajari metode-metode tuh kayak yang eh apa sih namanya udah lama sih yang kayak kita menghitung ujungnya hasilnya kepribadian gitu gitu masing-masing kan. Hmm. Ada yang pakai scoring gitu, ujungnya hasilnya itu mirip sekali sama orang yang melakukan tes psikis gitu. Jadi tes itu kayak bohong-bohongan gitu kan ternyata kayak ini mau pakai hitung-hitung angka gitu kan dari Ya, tanggal lahir kita ditambahkan dijumlahkan kayak gitu. Uh, Apa itu yang disebut numerologi ya? Terus terus ada juga diajar dari kayak ada kayak tulisan Cina gitu kan, jadi ada dihitung tanggal lahir kita, jadi saya termasuk unsur apa gitu, batu, tanah, logam dan sebagainya gitu kan. Jadi hmm, ya itu apa ya, kecocokan dengan apa dan termasuk ada juga dilihat yang dari tanggal lahir gitu terus kelihatan tuh 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian itu gimana di umur segini sini ya, yang seperti yang saya tanggal seperti yang Mas Bel sampaikan gitu kan. ya. Nah, ya, nah itu makanya kemarin saya nanya kalau dari segi saintifiknya itu apakah dari keilmuan kalau itu kan saya pikir itu kan keilmuan zaman Cina kuno misalnya gitu kan. Ya, Apakah yang sudah ada kayak kayak grafo kan memang ada jurnal ilmiahnya dan ya, empirik lah ya gitu. Gimana betul. Mas? Ini pertanyaannya yang tentang numerologi atau gimana, Mbak Ira? Jadi pertanyaan saya ya, termasuk numerologi terus yang kayak yang hitung-hitungan yang saya lihat sumbernya adanya tulisan Cina itu. Nah, Masih bisa jelasin nggak gimana sisi ilmiahnya gitu? Nah, kalau kalau jujur kalau misalnya kalau kami di muslim itu kan nggak boleh percaya sama ramalan, ya tergantung orangnya sih gitu kan. Nggak boleh percaya sama dukun kayak gitu. Saya nggak bilang masih dukun ya maksudnya. Ya maksudnya makanya saya pengen tahu cara pengambilan ilmunya itu seperti apa gitu, saintisnya seperti apa di mana gitu. Gitu sih Mas Yo. Hmm. Ya, kalau untuk apa numerologi itu saya terus terang sejarah lengkapnya itu eh, tidak fokus ke sana. Tapi Mbak Ira bisa browsing, teman-teman yang lain bisa browsing numerologi Pitagoras. Jadi Pitagoras itu ahli matematika yang juga dia meneliti tentang uh, efek angka pada diri manusia gitu. Itu poin yang apa uh, saya baca saja. Secara lengkapnya itu detail saya nggak ikutin lagi Mbak Ira gitu.
Yang menariknya memang bahwa dari sekian banyak alat-alat yang seperti itu kan informasinya itu akurat gitu loh. Nah, akurat kalau ini karena didengar umum, saya tidak mau juga maksudnya membandingkan dengan memang yang praktisi numerologi murninya, mungkin mereka ada data akurasinya berapa, tapi sejauh saya untuk prakteknya memberikan informasi kepada klien gitu ya, itu akurasinya 70%, jadi masih ada yang meleset 30%, Mbak Ira, gitu. Yang kalau yang numerologi itu yang kayak yang jumlah-jumlah terus kayak hasilnya tes TV seperti mirip-mirip gitu ya Mas Yos ya? Iya, ujungnya itu sebenarnya ini karena ini kita bahas terbuka nanti yang pihak Steven nanti tidak berkenan. Jadi saya tidak mau mengkomentari dan sebaiknya juga kita tidak mengkomentari dari keilmuan orang lain gitu. Yang Oh iya. saya tidak berkecimpung di dalamnya gitu. Tapi saya hanya mengkomentari yang saya pergunakan saja kalau numerologi ya itu memberikan informasi pada periode-periode kehidupan pemilik tanggal lahir gitu. Gitu. Nah, kalau respon saya terhadap pandangan agama gitu terhadap sains itu buat saya mempergunakan informasi ramalan atau prediksi ini sama seperti prediksi BMKG, sama seperti prediksi dokter medis, hanya sejauh itu gitu. Saya tidak mau mengkomentari lagi tentang pandangan agama, nanti kan jadi mempertentangkan dua ranah yang berbeda, Mbak Ira gitu. Jadi kalau Nah memang itu kembali kepada yang bersangkutan memang prinsipnya menganggap bahwa informasi itu tidak mau dipergunakan, ya sudah, itu hak prerogatif seperti yang saya sampaikan di kelas Sabtu kemarin gitu. Untuk mereka yang mau mempergunakan informasi seperti itu, ya itu juga menjadi pilihan masing-masing gitu, Mbak Ira. kalau misalnya BMKG itu misalnya atau dia dokter lah ya yang paling Ya, deket mungkin ya kalau BMKG kan kalau teman saya tuh emang suka memprediksi hujan gitu ya. ya, Saya rasa juga artinya kita sebagai maaf ya Mas Yus, kalau ada di Al-Quran misalnya tapi saya belum cek lagi gitu ya kan tidak boleh memprediksi hujan tapi mungkin masih gini ternyata dalam perkembangan keilmuan peristiwa hujan itu diperlukan dan itu memang yang tidak boleh itu seperti apa mungkin tidak boleh seperti kayak pawang si Rara itu dukun kamu yang manggil apa mungkin dari sana nggak boleh misalnya seperti itu tapi dalam satu BMKG atau teman saya dia bisa memprediksi dalam artian dia melihat gerak angin kan kayak gitu ya ya, kemudian curah hujan dari bahkan bisa memprediksi sebulan kemudian bahkan punya metode Sadewa yang bisa memprediksi 1 tahun di ya. tahun segini di Jakarta curah hujan seperti apa. Nah kalau yang ini itu cara pengambilannya itu seperti apa gitu Mas? Cara apa, Mbak Ira? Uh, cara cara pengambilan saintifnya itu gimana kalau misalnya kan BMKG itu dilihat dari uh, ya pun juga bukan bidang saya kalau misalnya dokter gitu mungkin diagnosanya dari gejala-gejala yang sekarang ada misalnya seperti itu Uh, kalau yang TB ini eh dilihat dari apa Mas Chris bisa terangin nggak misalnya ini eh karakternya ya orang yang lahir tanggal segini ini seperti ini mungkin dari pola-pola seperti apa gitu Mas bisa membentuk sebuah teori. Gini, saya kan tidak berada, pertanyaan Mbak Ira itu buat saya itu adalah pertanyaan untuk sisi akademis. Saya tidak pernah juga mau terlalu berkecimpung uh,
di sisi akademis juga karena pertimbangan waktu berbeda dengan apa namanya Mbak Ira yang memang bergerak di akademik sebagai akademisi gitu ya, pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Uh, Lebih baik itu dicari di sumber yang lain karena buat saya waktu dan effort saya adalah untuk aplikasi yang konkret dan manfaatnya untuk manusia seperti apa gitu loh. Poin saya seperti itu karena juga pertanyaan yang sama juga akan juga berlaku misalnya itu grafo itu cara risetnya gimana sih sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa itu akurat untuk mengukur kepribadian manusia. Menjelaskannya itu uh, penelitian orang minimal 15 sampai 25 tahun harus dijabarkan dalam waktu berapa lama Mbak Ira. Itu Oh, yang bukan. kalau 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 grafo saya paham Mas Yos. Jadi kan maksud kita kan ngambil data ya misalnya, oh dengan gerak tarikan huruf begini dari 100.000 sampel karakternya begini, berarti dapat satu kesimpulan. Nah, saya yakin kalau itu memang betul maksudnya secara saintifik. Nah, Ya, mungkin yang yang dilakukan Pythagoras juga sama Mbak Ira, kurang lebih mirip seperti itu. Dia akan melihat ketika ada orang yang mempunyai misal, katakanlah vibrasi angka satu itu yang muncul itu karakteristiknya seperti apa dia catat sama seperti misalnya kalau di grafo kalau muncul ciri misalnya katakanlah tekanan berat dia akan catat akan muncul karakteristik ini dan sekian banyak. Nah, nanti itu kan diperbandingkan dari masa ke masa yang dilakukan Pythagoras dan penerusnya juga kurang lebih seperti itu Mbak Ira. oh, oke. Jadi maksud yang dulu saya pernah diajar sama PA yang dari tulisan Cina itu maksudnya itu yang Pitagoras itu apa beda lagi? Yang masih peta kehidupan ini pakai sumber yang itu atau Ya, kalau yang ilmu peta kehidupan itu saya menggunakan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah pendekatan dari pergerakan planet, Mbak Ira. Jadi basis ilmunya itu adalah astronomi gitu. gitu. Oke, oke, baik, Mas Yos. Jadi artinya pengambilan kesimpulan itu seperti halnya grafo. Jadi uh, dari beberapa kesamaan gitu ya, tanggal lahir dan sebagainya gitu ya. Kemudian Betul. uh, Jadi setelah uh, mereka menggunakan teknik untuk mengurai apa namanya kan angka karena dia mengurai untuk vibrasi angka numerologi itu kan dari angka gitu ya walaupun ada numerologi yang berdasarkan abjad biasanya untuk nama gitu kan. Nah, kalau ini kan kalau numerologi ada yang utamanya yang dikembangkan Pythagoras itu adalah dari angka dari berdasarkan apa rumusan yang diturunkan dari angka-angka itu mereka akan mencatat kalau ada yang angka satu seperti ini mereka punya karakteristik apa sih jadi di sekian lama sekian banyak mereka merumuskan bahwa kalau vibrasinya ketemu satu akan keluar kurang lebih kondisi karakteristik seperti ini gitu dan dengan kombinasi seperti ini akan menghasilkan periode kehidupan yang seperti ini begitu Mbak Ira. oke, baik, Mas Yos. Oke, mungkin Pak kayak kakak saya pernah bikin rumus. Suaranya mengecil boleh lebih kencang Mbak Ira. Oh iya, iya mungkin kayak kakak saya pernah. Ini saya nggak apa-apa off kamera, Mas Yos. Nggak apa-apa Aku nggak apa-apa nggak apa-apa menghormati. nggak apa-apa nggak Iya mungkin kayak misalnya bebas kakak saya bebas pernah bebas. bikin, kayak kakak saya pernah bikin rumus pertumbuhan kacang tanah gitu ya. Jadi dari angka-angka numerik itu terus jadi sebuah apa? Sebuah kedengaran Mas Yos, masih kedengaran? Lebih kecil Mas sih Yos masih butuh effort untuk dengerin. Oh gitu. Oke, oke. Ini sekarang gimana Mas? Ya lebih lumayan mungkin lebih Oh, dekat kali ya. oh iya, iya, iya. Jadi iya kayak misalnya mungkin kakak saya pernah bikin rumus pertambahan kacang panjang gitu, kacang tanah gitu ya, Ya, sehingga bisa memprediksikan pertumbuhannya gitu pada tahun apa pada hari keberapa pertumbuhannya seperti apa, mungkin bisa seperti itu juga ya. Baik Mas ya, kalau gitu boleh boleh dimulai. boleh Maaf dimulai. ngomongnya panjang. Ya dimulai apanya Mbak Ira? Jadi kan kemarin saya udah
cerita tentang kondisi saya Mas Yus ya, yang Ya, apa sih? terus Mbak Ira? Iya Mas Yus, maaf Mas Yus. Eh, jadi kemarin kan yang saya ceritakan ke Mas Yus itu yang pertama, oh iya, jadi saya kan baru masuk di sebuah institusi apa? Saya mulai ngajar gitu Mas Yus, setelah saya kan baru datang dari Malaysia gitu ya, baru mulai ngajar, Ya, terus ya di lingkungan jujur saya tuh bukan jenis orang yang uh, bisa tekun di satu pekerjaan gitu, saya belum pernah gitu, karena memang hidup saya lebih banyak sekolah dan sekarang baru mulai bekerja. Ya kalau sebelumnya bekerja bekerja bisnis gitu-gitu aja, gitu-gitu sih. Jadi karena saya sudah lulus S3, jadi ya ketua dekannya bilang saya bisa ngejar sampai profesor dalam waktu cepat, lompatan dan sebagainya gitu. Saya kadang-kadang dia merasa merasa overestimate ke saya, tapi ya bukan nggak mungkin gitu ya, saya dikasih kelebihan, ya maksudnya udah menyelesaikan salah satu tahapan gitu. Nah pengen tantangannya seperti apa ya Bang Sesya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang saya udah jalanin bisnis dan investasi itu, saya juga kalau dalam keuangan investasi saya orangnya nggak terlalu hitung-hitungan gitu, jadi saya mengalir gitu, mengalir ya, seperti kakak saya yang apa tadi itu ada keuntungannya juga sih, maksudnya ya uh, ya ada untungnya gitu maksudnya, tapi kondisinya saya seperti yang saya tuliskan di WhatsApp itu, perusahaannya sekarang sedang dalam kondisi menurun, kemudian juga pasar investasinya juga sekarang sedang menurun gitu. Kedepannya ya. saya sekarang wait and see gitu. Itu sih. Nanti kalau ada nama lagi banyak. Kalau misalnya masalah keluarga, ya seperti halnya keluarga lain ya banyak tantangan sih juga, nggak kalah tantangan dengan suami walaupun eh, baru 8 tahun pernikahan, 9 tahun, tapi kami hidup bareng bisa bisa dibilang 2 tahun ini gitu, karena selama ini yang saya sekolah di Malaysia gitu. Itu aja Mas Yus. Jadi fokus diskusi kita mau yang mana, Mbak Ira? Aktivitas Oh enggak, profesinya berarti atau nggak boleh tiga-tiganya ya. ah, Sampai malu. satu persatu? Nah, nanti kalau Oh waktunya gitu. cukup, iya. Kalau diborong semua, nanti saya ngocehnya panjang. Ya udah yang satu yang pertama dulu ya, profesor sama kerja dulu. Kalau terkait dengan profesi untuk tahun ini memang eh, lebih cocok untuk beraktivitas di bidang-bidang yang terkait dengan komunikasi gitu. Jadi kalau di akademisi, di dosen ya Mbak Ira ya, itu tahun ini dukungannya eh, bagus gitu. Mas, ya, tahun Di ini kan sebentar lagi sampai Desember aja. iya, Dukungannya sebagai bagus Mas. untuk apa namanya, sebagai pribadi juga, maksud kelahirannya sendiri sudah punya apa dukungan yang baik juga, baik dukungan sumber daya kompetensi itu juga memang di peta kehidupannya sudah baik, support keuangannya dalam artian
aliran uang masuk itu juga termasuk baik. Paling catatannya untuk uh, periode yang untuk 10 tahun ke depan, kalau misalnya ada pemikiran tentang bisnis, itu berarti persiapannya benar-benar matang, bukan hanya karena perencanaan yang jangka pendek saja gitu. Karena di sini sudah ada informasi, uh, karena ini berlakunya 10 tahun, saya masih bertanya, tahun ini pengeluarannya lebih lebih besar dari tahun kemarin nggak? Tahun ini tuh maksudnya 2020 bulan 2000, Desember gitu sebentar. maksudnya. Iya, 2000, sekarang kan 2022, 2021. Sekarang kan 2022, berarti maksudnya Iya, dari Januari sampai sekarang gitu. iya, pengeluaran yang di tahun ini 2022 apakah lebih besar daripada pengeluaran total di 2021? Eh Kalau 2021 memang pengeluarannya banyak, tapi pendapatannya juga banyak. Maksudnya jadi Iya, berimpas gitulah. iya. Nah, yang tahun ini memang lebih sedang banyak gitu, sedang banyak dan saya belum balik modal. Masih belum Pengeluarannya yang sempat balik. lebih banyak tahun ini ya. Iya, apakah buat yang bisnis bisnis investasi ataupun juga keinginan-keinginan mau beli ini gitu itu dan yang sudah dibeli juga. Suara Mbak Ina itu kalau makin lama itu makin mengecil. Oh, oh gitu. Iya. Jadi kalau yang tahun ini uh, memang mungkin banyak saya keluar di investasi. Kemudian kalau kebutuhan lain-lain ya ada keluar juga sih. Iya. Dan ada perencanaan keluar uang lagi gitu. Iya Ya, betul. ya. Jadi saya Tapi cuma lebih banyak investasi saya keluar uang itu dan itu kan belum balik modal gitu. ya. Yang penting itu benar-benar dimonitoring dengan apa namanya, dengan baik dan tepat, Mbak Ira, karena catatannya di ketika sekarang Mbak Ira mau juga beraktivitas di bidang investasi, nah itu perlu perencanaan yang baik sehingga uh, hasilnya juga sesuai dengan harapan. Infonya begitu sampai 10 tahun ke depan. Jadi berhati-hati dengan sesuatu yang euforia jangka pendek, terbawa dengan suasana. Nah, itu bisa pengeluarannya bisa lebih besar lagi. Iya betul mas ya. Iya Suaranya karena mengecil mungkin lagi, Mbak ada. Ira. Iya, iya betul mas. Jadi karena ada budget investasi yang mungkin tiap tahun akan keluarkan gitu. Saya akan pertimbangkan lagi gitu. Ya, ya. Keuntungannya. Jadi 10 tahun ke depan ini memang perlu hati-hati gitu ya. Mm -mm. Antara pengeluaran saya dengan pemasukan gitu. Betul. Maksudnya ada kemungkinan penipuan. Ya hati-hati itu dalam artian kita harus hati-hati melakukan pengeluaran atau hati-hati dengan trik-trik itu tuh mas. Sebentar saya cek dulu ya. Karena ini nanti juga kelihatannya akan ada di tahun tertentu, saya tidak sebutkan dulu ya, itu akan panen sehingga terjadi euforia. Jadi utamanya kalaupun misalnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, itu tanggung jawab utamanya ada di Mbak Ira dulu nih, ya. Nah, saya mau cek apakah itu karena penipuan enggak. Ya, jadi tapi utamanya itu tanggung jawabnya itu ada di Mbak Ira. Jadi bukan semata-mata itu terjadi karena ditipu orang, tetapi karena memang perencanaannya nggak matang sehingga ada celah untuk orang lain masuk. Gitu. Artinya itu yang harus saya aware selama 10 tahun terakhir ini gitu ya. Mulai dari tahun ini kan um, kalau Oh dari iya. peta kehidupan ini kan ini mau masuk di Oh, area apa namanya di investasi keuangannya ini kan baru ya.
10 tahun ke depan gitu maksudnya Mas Yos. Ya, itu yang mesti mesti apa namanya benar-benar dijaga dengan apa baik, Mbak Ira. Iya. Jadi artinya kalaupun eh, anggaplah bahasanya tertipu, nauzubillah gitu ya, itu karena saya sendiri yang memutuskan gitu, bukan Terbawa karena euforia orang lain. gitu. Oh, Iya betul. Jadi benar-benar awareness-nya harus terkontrol gitu. Karena gini, kejadian yang umum terjadi kan begini, orang mendapatkan sesuatu yang baik, dapat baik 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 gitu kan. Apa namanya? Ternyata dia jadi eh, kelupaan gitu ya. longgar, kelupaan. Nah, itu bisa kecemplung. Gambarannya sih begitu, Mbak Ira itu. Iya. Ya, saya udah agak-agak feeling sih sebenarnya Mas Yos. Ini saya Ya, lebih hati-hati gitu. Saya udah agak feeling gitu. Memang eh, saya mulai, makanya saya bilang di awal kan saya sekarang, akhirnya saya sekarang wait and see Mas Yos, karena memang gejala ke sana tuh saya udah merasakan. Saya, karena kan saya bilang di awal, saya kalau bisnis saya nggak terlalu hitung-hitungan gitu. Ya pas kebetulan balik modal, tapi begitu saya nyemplung lagi di bidang yang lain, uh, ya saya sadari saya nggak boleh begitu, apa kayaknya terlalu, apa sih bahasanya, ya jor-joran lah gitu, terlalu iya, uh, ya mungkin orang ngomong apa terus terbawa kan gitu. betul. Apalagi misalnya kelihatannya sudah profit, sudah menguntungkan, jadi terbawa euforia yang seperti itu, Mbak Ira gitu. Jadi kalau hari ini kita nggak berbicara mengikuti apa namanya alur alamiahnya akan seperti itu. Jadi kalau gambarannya eh, kalau kita pakai gambaran kejadiannya apa Lesti sama suaminya, jadi sesuatu yang menyenangkan dulu baru kecemplung gitu. Kan ada orang lain kecemplung dulu baru dia dapat hal yang bagus gitu kan. Nah, itu yang mesti hati-hati, jangan sampai dapat apa secara periodik itu beberapa rentang waktu itu kelihatannya menyenangkan, jadi kehati-hatiannya dilonggarkan. Nah, pada waktu itu Iya. kalau kalau tahunnya Mbak Ira mau mau catat di apa namanya yang 2002 2024 2025 itu menjadi tahun yang baik untuk keuangan dan investasinya Mbak Ira, tetapi itu perlu dijaga di 2027. Memang kelihatannya relatif masih masih jangka di depan gitu. Hmm. Maksudnya di 2027 itu perlu hati-hati karena euforia di 2024 gitu Mas ya. Iya, betul. Kan karena kelihatannya panen 2024, 2025 panennya panen raya gitu kan. Hmm. Gitu. Iya. Saya pikir malah sudah mulai sekarang. Kenapa? 2021 ada panen. Saya pikir malah mulai dari sekarang. 2021 ada lumayan-lumayan. 2022 saya euforia gitu. Enggak, Oke, belum, baik, baik. belum. Ini baru-baru mulai tumbuh, mulai istilahnya apa panennya masih panen-panen percobaan gitu, Mbak Ira. Tapi sebenarnya hmm, ini prediksi seperti ini bisa jadi maksudnya, saya mikirnya yang ini nih Mas Yus, ternyata bukan, bisa jadi ya Mas Yus ya. Mungkin ada hal lain gitu ya. Nah, kalau itu mesti benar-benar di apa namanya dianalisa. Jadi jangan berasumsi. Kalau dari saya selalu menyarankan kalau ke alumni itu seperti di Grafo hati-hati dengan asumsi Mbak Ira gitu. Asumsi bisa coba dicek aja seberapa banyak asumsi kita itu betul dan seberapa banyak asumsi kita nggak betul. Kalau misalnya proporsional asumsi kita itu yang tidak betul sekian persen, apakah kita masih mau berpedoman pada asumsi kita akan selalu betul gitu. Hmm, jadi Begitu Mbak eh, Ira. jadi sebenarnya ini bisa 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 dalam hal apa aja Mas Yus? Maksudnya saya kan berpikir dalam hal investasi yang A misalnya. Ya, Tapi ternyata mungkin maksudnya Mas Yus atau maksudnya yang prediksi masuk itu bukan itu gitu.
Gimana? Ya kalau bentuk investasinya kalau misalnya lebih dari satu, ya tidak bisa ditentukan poin yang Hmm, mana itu nanti malah jadi ilmu putih ilmu hitam, Mbak Ira. oh, oke, baik, baik. Karena kan kita seperti Mas Yos bilang ya, masih setelah ada yang sudah saya lakukan gitu ya, yang sedang saya lakukan gitu ya, bukan yang mengawang-awang. Halo Mas Yos, dengar Ya, Mbak suara? Ira. Ya, ya, mantau, mantau. Halo, Lanjut, lanjut, boleh lanjut. lanjut Mas Yos? Iya boleh, kedengaran? Kedengaran, cuman kadang-kadang jadi suka mengecil. Oh Catatannya sih itu. iya. Jadi Mas Yos yang tentang kalau di bidang profesi saya kan untuk tantangan untuk percepatan jabatan itu. Tadi Mas Yos bilangnya untuk saat-saat ini lebih banyak ke komunikasi. Maksudnya jadi gimana tuh? Maksudnya Untuk komunikasi tahun di dalam ini ya, profesi atau tahun bagaimana? ini bidang yang apa namanya juga bagus itu bidang yang terkait dengan komunikasi gitu. Hmm, Artinya kan seperti dosen, akademisi itu kan juga kaitannya dengan komunikasi, Mbak Ira gitu. oh iya, iya. Artinya mungkin ya memang saya sekarang lebih sedang banyak teman baru, apa jaringan baru gitu kan. Iya. Iya. Tinggal kalau memang apa yang di bidang investasi itu bisa sejalan dengan yang di akademisi, yaitu tinggal dipertimbangkan gitu. Apakah Kayaknya nggak sejalan Mas ya. ya Nggak sejalan. bukan bidangnya ya Mbak Ira, maksud saya dalam menjalankan kedua aktivitas, kalau apakah keduanya itu saling mengganggu atau dia berjalan masing-masing tanpa mengganggu aktivitas satu sama lain gitu Mbak Ira. Kalau jujur sih Mas Yus, saling mengganggu ya karena itu kan dua fokus yang berbeda. Jadi Ya, sekarang saya lagi fokuskan profesi saya gitu kan kan investasi keadaannya sekarang sedang begitu gitu. ya, ya kalau kalau memang bukan dua bidang yang bisa berjalan, pertanyaannya sekarang apakah akan dipilih salah satu. Nah, eh iya mau nggak mau bukan nggak mau, saya memang tidak akan melepaskan profesi saya. Nah untuk Ya, investasi ini saya dalam kondisi wait and see gitu. Apakah saya akan terus apa di ya, situ? Tapi saya sudah nanam modal ibaratnya kan, saya ya. nggak bisa lepas juga gitu. Nah, tinggal bagaimana mengelolanya saja Mbak Ira. Karena tadi saya juga mau menyampaikan gini, peta kehidupan sekarang yang berlaku sebenarnya itu kan Mbak Ira itu kan berat melepas apa namanya yang investasi keuangan. Jadi sebenarnya Iya. di bawah sadarnya itu di saat yang sekarang itu apa namanya tetap mau menjalankan yang investasi keuangan, tetapi juga um, apa namanya tetap memegang yang bidang Profesi. akademisi. Malah kalau dari peta kehidupannya ini, bidang akademisi ini akan dijadikan aktivitas utama di hari tua gitu loh. Iya sih betul Mas Yos. Iya, alamiahnya Tinggal gini. informasi peta kehidupannya begitu. Mm-mm. Cuman ini tantangan buat saya maksudnya saya belum pernah, misalnya kalau orang lain kan ada yang memiliki karir itu dari umur 30, 25 yang untuk PNS gitu. Nah saya ini udah umur 43 dan baru memulai profesi saya yang sebenarnya gitu. Jadi saya Ya. sedang menguji, bisakah saya gitu. Eh, bahasanya ini kalau saya mengambil informasi yang dari peta kehidupan yang Mbak Ira, memang di sini juga muncul memang kebimbangan. Di satu sisi melihat bahwa potensi apa namanya investasi keuangan juga sesuatu yang menjanjikan atau yang Mbak Ira inginkan, tetapi juga sebenarnya perencanaan di
di hari tuanya itu maunya berpedoman kepada bidang akademisi. Dan kalau mau merujuk kepada informasi ini sebenarnya yang justru apa namanya di hari tuanya itu bidang akademisi ini memang membawa hasil keuangan yang juga baik, Mbak Ira. Iya, amin Mas Yos, amin. Ini saya tidak mendoakan, saya hanya membacakan informasi yang di peta kehidupannya saja. Kalau memang itu Iya, sesuai keinginan, berarti kan uh, tracknya sudah seperti itu gitu. iya betul. Itu memang untuk keinginan dan memang ada orang-orang yang mendukung saya untuk ke arah sana gitu. Minimal Ya, satu orang lah teman saya. Gitu. Dan saya bilang persis apa kata Mas Yos, Ra, ayo Ra ikut bergabung di sini. Ini untuk jaminan hari tua kita gitu. Gitu. Betul loh Mas Yos, persis kata-katanya. ya. Tinggal sekarang yang perlu dicarikan solusi adalah dilema. Jadi kan ini kan juga menonjol dilema antara menjalankan investasi keuangan dan menyiapkan apa namanya bidang akademisi di hari depan gitu. Nah, itu yang perlu diselesaikan sama Mbak Ira saat ini. Iya betul Mas Yos, karena ada beban di satu sisi dan keduanya itu sesuatu yang berbeda, butuh apa butuh yang berbeda gitu ya, bukan yang satu jalan gitu maksudnya. Ya, Betul memang. terlepas apapun apa pilihannya Mbak Ira ya, mungkin informasi ini kalau mau dijadikan apa namanya acuan silakan gitu ya. Jadi mau bergerak di investasi keuangan yang saat ini jangka pendek juga menghasilkan, cuman catatannya tadi kehati-hatian dalam apa namanya investasinya gitu ya. Dan persiapan untuk yang bidang akademisinya itu juga nanti menghasilkan nominal gitu. Iya, Mas Yus. Begitu Mbak Ira. Iya. Ada lagi Mas Yus? Nah, Soalnya saya saya mau justru nanya nih. justru saya yang mesti Iya nanya kenapa? adalah kalau Oh iya iya. informasi utamanya sih Mas, begitu. Mas Yus mau nanya apa ke saya? Monggo, monggo. Oh, Mas Yus mau nanya apa ke saya? Nggak ada. Kalau dari saya kan tugasnya memandu saja, Mbak Ira. Oh, iya. Baik, berarti kan dua dua hal yang saya tanyakan tadi udah ya Mas Yus ya. Iya, Kalau masalah keluarga, ya kondisi dengan suami itu naik turun terus dia kayak sport jantung lah gitu ya. Ya saya nggak tahu endingnya seperti apa. Cuman ya saya saya berpegang teguh untuk apa ya maksimal mungkin lah mempertahankan gitu sih kalau dari saya pribadi. Mungkin Mas Yus ada apa ya ada pandangan gitu yang dari peta kehidupan saya gimana tentang dari di keluarga gitu rumah tangga. pertanyaan konkretnya apa Mbak Ira tentang keluarga ini? Oh ya suami itu kan sempat ya misalnya gimana apa up and down gitu yang Tentang apanya? Yang up and down apanya? ya kita sempat ngomong Mengecil Mbak Ira suaranya. ya ide untuk berpisah gitu kan tapi buat saya itu bukan not big deal gitu loh buat saya itu karena suatu masalah yang menyebabkan harus berpisah gitu kan. Nah itu yang dia yang suka naik turun kayak gitu dianya sih suami bukan saya gitu. Ini saya tanggapinya mesti presisi, cuman suara Mbak Ira turun-turun naik, jadi saya Oh ceritanya iya. nggak nangkap terlalu. Oh gitu eh, gitu. Tutnya kalau gitu. Ini nah, lebih jelas ya Mas nah Yos? ini lebih jelas. Oh iya, saya tadi pakai wireless. Jadi untuk masalah rumah tangga, jadi Ya, suami itu naik up and down untuk wacana ini menjadi suatu masalah, kemudian itu menjadi ide untuk
perpisahan gitu ya. Kalau buat saya itu bukan not big deal lah, bukan masalah besar untuk Iya, menyebabkan sebuah iya. perpisahan itu. Jadi dia tuh bikin kayak sport jantung saya gitu, naik turun gitu. Gitu gitu Mas Yos. Oh, oke. Jadi ini pertanyaannya, eh, ini mau dibedah dari keilmuan apa? Biasanya apa kalau kayak gitu? Ini Kalau apa ya, keilmuan ini aja apa tuh kan ada hipnoterapi ya? Bisa nggak request gitu? yang dihipnos siapa Mbak Ira? Suami ya. Saya. Lah, sekarang kan kondisinya kan adalah suami menginginkan perpisahan. Iya, naik turun itu dia. Nah, terus hipnoterapinya tujuannya apa? Kan Mbak Ira cukup tangguh untuk Mbak Ira, atau Mbak Ira ada sesuatu apa namanya yang terpengaruh akibat pilihan suami. Terpengaruh, maksudnya saya terpengaruh gimana? Terpengaruh maksudnya jadi beban pikiran kah? Ya, ya ketika itu mencuat, ya pasti jadi ini ya, jadi membawa suasana hati tidak senang gitu kan, sedih gitu kan. Cuman ini frekuensinya jadi sering gitu, maksudnya ada nggak gitu loh. Jadi lama-lama bebal juga. Cuma kalau ya kalau udah ini terus cooling down, rasanya biasa aja gitu. Cuma nanti tiba-tiba isu itu naik lagi gitu gitu. Jadi kadang-kadang saya mikir nih endingnya di mana ya gitu. Kalau saya sih sebenarnya saya mempertahankan gitu. Saya merasa itu bukan masalah, namanya rumah tangga pasti ada banyak banyak masalah gitu. Gitu. Ya, kalau kondisi hubungan pasangan seperti itu kan soal komunikasi. Kalau hipnoterapi itu soal kita memprogram pikiran kita. Jadi kondisi apa yang mau diprogram di pikirannya Mbak Ira hubungannya dengan kejadian itu. Itu kalau dari sisi kalau mau hipnoterapi gitu. Hmm, misalnya saya mau memprogram sebagai saya orang yang cuek aja gitu, misalnya gitu ya. Hmm. Mas Yus, dengar nggak? Dengar, dengar, dengar. Iya. Kalau pilihannya itu ke self hipnosis ya Mbak Ira. Jadi uh, karena kita tidak hipnoterapi itu kan membutuhkan pertemuan langsung untuk melakukan prosedur hipnosis gitu kan. Dan kalaupun misalnya mau dilakukan misalnya secara online itu kan butuh persiapan yang cukup effortnya besar. Jadi kalau Iya, dari iya. sisi apa namanya hipnosis hipnoterapinya saja, jadi kita tidak akan melakukan proses yang klasik seperti itu. Tetapi Hmm, Mbak Ira bisa melakukan self hipnosis. Dugaan saya yang seperti itu kan sebenarnya kan soal daya tahan terhadap stres yang muncul ketika suami memberikan apa namanya pembicaraan yang mengarah ke arah sana gitu kan. hmm. Begitu nggak Mbak Ira? Iya betul. Saya sih tahan-tahan aja, maksudnya saya sih nggak, justru saya menahan dia gitu. Ah, nah kalau kalau masih cukup apa namanya, memang masih mentalnya masih kuat dan tangguh kan tidak ada sesuatu yang khusus yang perlu dihipnosis, paling relaksasinya saja yang lebih ditingkatkan sih Mbak Ira. Jadi kalau setiap ada itu kan mungkin kan jadi sesuatu pemicu atau kondisi yang membuat beban atau stres gitu kan Mbak Ira gitu kan. Nah Iya, kalau iya emosi. eh, kita pada posisi lebih rileks, lebih uh, tangguh, kondisi seperti itu kan tidak mempengaruhi secara tidak menguntungkan kan Mbak Ira. Iya. Berarti mungkin harus perbaiki lagi tuh terapi tulisan tangannya ya Mas Yus ya.
Nah, kalau saya bilang sih lebih efektif apa namanya di tulisan tangan yang terkait dengan emosional, terkait dengan mood. Nah, Ya. ada muncul kecemasan nggak? Kan Mbak Ira karena sudah alumni Grafo, minimal ketiga hal itu coba dicek apakah eh, untuk yang EQ emosionalnya itu skornya 4 ke atas nggak? Terus ada baseline-nya yang terkait dengan mood itu scoringnya berapa gitu kan, ditambah dengan cek tanda-tanda yang hubungannya dengan kecemasan ada atau tidak. Kalau ada berarti kan tiga hal ini yang menjadi utamanya grafoterapi. Kalau caranya kan Mbak Ira udah tahu gitu. Kalau yang di area hipnosis untuk memprogram pikiran ya lebih banyak perbanyak relaksasi gitu. Iya, baik baik Mas. Relaksasinya itu seperti apa Mas ya? Yang Mengecil saya lagi Mbak Ira. notice ya relaksasinya seperti apa Mas Yos? Relaksasinya tuh Iya, yang saya relaksasi sih notice bisa Mbak Ira cari yang cocok ya. Eh, Kalau saya misalnya membayangkan yang segar-segar gitu, membayangkan yang pindah ke suasana gitu. Kita terbang, kayak teman saya pernah ngajarin terbang ke atas, terus melihat masalah itu ada di bawah. kalau itu kan teknik hipnosis, saya sih eh, kalau untuk secara mandiri bisa dilakukan yang konkret-konkret saja. Misalnya saya suka film komedi, ya saya akan nonton film Oh, komedi gitu. gitu. Sesuatu yang sifatnya hiburan kalau buat saya gitu kan. Ada orang-orang mungkin berkebun itu bisa membuat dia rileks gitu kan. Baik. Nah, pilihannya masing-masing apa yang bisa membuat relaksasi gitu kan. Kalau anak-anak sekarang yang mereka lagi tren-tren bilang healing harus apa misalnya healingnya liburan yang nggak mesti begitu gitu. Jadi nanti muncul nggak persoalan baru dia ya kalau memang ada waktu ada budget ya misalnya kalau dia mau relaksasinya dengan traveling ya monggo gitu kan. Tapi kalau yang apa namanya bisa sering kita lakukan ya buat saya misalnya nonton kah atau mereka ada hobi-hobi tertentu kah gitu. Mungkin ada yang hobi melukis ya dia melukis gitu misalnya. Ada hobi masak ya dia memasak gitu. Oh, gitu. Gitu. Baik. Ya, paham. Begitu sih Oke. Mbak Ira gitu. Mungkin itu aja sih Mas Yos ya. Udah banyak bantu Mas Yos. Tapi saya Ya, boleh nanya nggak Mas Yos? Saya boleh boleh. nanya. Oh, ya. Kun gantian, jadi nanya. Mas Yos kan tadi Mas Yos bilang, alhamdulillah saya dilahirkan dengan kondisi keuangan apa yang bagus gitu ya. Nah, gimana dengan orang yang menurut ya menurut risetnya itu dalam kondisi yang kurang beruntung gitu. Itu artinya ya dia bisa aja kemudian beruntung kan ya. Artinya effort dia gitu untuk me- nasib dia gitu. Kalau kita bicara peta kehidupan, ke- ketidakberuntungannya itu munculnya periodiknya berapa lama Mbak Ira. Jadi ini yang terjadi pada baik yang di alumni ya. Kalau yang kemarin kan yang di Sabtu itu ketemu beberapa mereka itu juga yang alumni yang berpedoman kepada informasi peta kehidupan. Jadi memang ada yang misalnya ketidakberuntungannya itu dari masa lalu ke depannya itu dia baik-baik saja gitu ya. Tapi ada juga yang ketidakberuntungannya sedang berlangsung di masa sekarang gitu. Ada juga yang nanti dia di depannya gitu. Nah, itu ya penanganannya itu memang sebaiknya masuk di kelasnya apa namanya ajian serat jiwa. Jadi yang segitiga yang kemarin kita bahas kalau Mbak Ira Yang semesta, terus dari diri sendiri dan saya coba energi. bukakan dulu ya mana ya. Maksudnya saya pernah yang waktu itu TL bilang tuh saya di usia 70 tahun tuh mengalami kesendirian atau apa gitu. Pokoknya yang kelam Kata siapa? dari peta kehidupan itu yang pas di umur 70 tahun uh, gimana gitu apa ketidakberdayaan atau apa gitu. Iya. Nah, yang ini jadi pertanyaannya Mbak Ira tuh kan
kurang lebih. Bentar, slides. Kelihatan yang di segitiga ini Mbak Ira ya. Jadi kalau misalnya dia sedang di periodik yang tidak baik, jadi ya, dia perlu melakukan optimalisasi dari kemampuan di dua aspek ini. Jadi kalau di ASJ itu dibekalin beberapa tools di area energi, beberapa tools yang kaitannya dengan aspek diri, gitu kan. Jadi kalau dia sedang berlangsung gitu ya, itu apa namanya bisa dilakukan antisipasi. Tapi kalau misalnya seperti Mbak Ira itu yang nanti masih di umur 70 tahun gitu kan, sebaiknya sih sudah apa namanya diantisipasi. Kalau bahasa saya seringkali ke alumni itu ditabung dari sekarang persiapannya menghadapi yang jangka panjang, terlepas bahwa sekali lagi ini kan prediksi gitu kan, bahwa itu terjadi atau tidak gitu ya, semoga tidak terjadi. Kalau terjadi sebaiknya sudah diantisipasi mulai dari sekarang, waktunya kan rentangnya masih panjang. Kalau klien-klien beberapa apa namanya alumni itu ada yang periodenya sedang berjalan gitu. Ada satu juga sekarang, ada satu yang periodenya sedang berjalan dan benar-benar kondisinya tidak menggembirakan gitu. Begitu Mbak Ira. Baik, Mas Yos. Jadi tergantung kondisinya, peta kehidupannya seperti apa dulu gitu. Atau seperti misal kalau contohnya, kalau kita pakai contoh kemarin Mas Yuda, dia di soal kesehatan yang tidak beruntung. Nah sekarang sedang berada di periodiknya gitu kan. Nah apa yang dia harus lakukan, karena sudah sekarang sudah ibaratnya sedang hujan gitu, payungnya nggak ada, apa yang mesti dilakukan gitu. Oh, gitu. Begitu Mbak Ira. Iya. Jadi kalau Mas Yos sendiri memandang ketika misalnya ada Mengecil lagi Mbak Ira. Iya, kalau jadi Mas Yos lebih jelas Mas Yos. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari sisi Mas Yos, misalnya nih ketika ada di kota kehidupan di usia 70 tahun begini-begini, ya artinya kita bisa mengubahnya gitu ya dengan persiapan gitu. Uh, kalau bahasa mengubahnya sampai saat ini saya menjawab tidak sih, dia sudah pasti akan terjadi karena sesuatu yang dilakukan dari masa-masa sebelumnya. Jadi apalagi misalnya kita sudah tahu dari sekarang, jadi kurang lebih misalnya gini, kalau misalnya itu adalah persoalan kesehatan sudah diinformasikan, kalau misalnya menuju ke 70 tahun itu akan muncul persoalan kesehatan. Nah, sekarang kalau misalnya nanti di umur 60, 50 aktivitasnya pun tidak fokus pada menjaga kesehatan, maka diprediksikan kan akan terjadi, Mbak Ira. Berarti artinya bisa bisa berubah ketika kita mengusahakan untuk tidak terjadi gitu kan Mas? Jawaban saya untuk hari ini adalah meminimalisir, Mbak Ira, gitu. Saya belum, dari semua kasus menggunakan peta kehidupan yang memang muncul yang tidak menggembirakan itu, belum bisa mengubah gitu. Tetapi kalau mengecilkan, itu yang masih sampai saat ini masih bisa dilakukan, Mbak Ira. Atau ibarat kayak dikasih ujian gitu ya, jadi ya kita nggak bisa lari dari ujian gitu ya, tapi menempuh ujian itu gitu berarti ya. Iya, betul. Kan kurang lebih kalau misalnya tahu nanti sudah ada ujian, kira-kira kan kita kan perlu belajarnya masih seperti apa, berapa banyak materi yang masih kita pelajari, kita kuasai gitu kan. Ya ibarat misalnya sih hari Senin besok nih hujan prediksinya. Jadi ya kita nggak bisa melawan hujan itu, artinya kita harus bawa payung, kita harus Betul, sedia hujan gitu. betul. Kan juga pertanyaannya, kalau besok hujan itu apakah kita ada kepentingan keluar rumah atau tetap berada di rumah gitu kan? Itu kan sudah kita
persiapkan gitu kan. Terus masih mengantisipasi kadang kan kayak gini nih malah jadi kepikiran ya, aduh nanti aku pas tahun segini gimana ya gitu-gitu. Padahal mungkin kalau nggak tahu, nggak dikasih tahu, kita kan nggak mikirin begitu gitu. Kalau Mas melihatnya hikmahnya apa nih? Hikmahnya berarti kita persiapkan sungguh-sungguh gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Tiap orang merespon informasi itu memang beda-beda sih. Ada yang benar-benar apa namanya terbawa dengan informasi itu, ada yang malah nggak ingat gitu. Nanti begitu pas sudah kejadian, nah itu dan itu banyak sih dan baru baru cari kalau yang alumni ya baru baru ngubungin gitu kan. Nah, ya tergantung respon masing-masing terhadap informasi yang seperti itu apa. Memang butuh kedewasaan, butuh kebijakan, ya kebijaksanaan, wisdom. Dan saya pikir maksudnya untuk orang yang dewasa itu kan menghadapi sesuatu itu kan lebih baik begitu ya, filter kematangan pribadi, kedewasaan, kebijaksanaan itu kan dibutuhkan. Bukan hanya menganggap bahwa ini sesuatu yang sifatnya prediksi. Soal kompetensi aja lah misalnya, wah nanti misalnya sudah diproyeksikan akan diangkat tahun depan menjadi direktur. Nah sekarang uh, dia belum punya kompetensi menjadi seorang direktur. Nah, informasi ini di hari ini itu dia responnya seperti apa? Dia ketakutan kah? Atau dia seneng kah? Atau dia justru berhati-hati mengevaluasi apa yang perlu dia lakukan kalau misalnya ada gap kompetensi menjadi seorang direktur misalnya. Nah, itu sebenarnya cara merespon informasi saja gitu. Bahwa apakah nanti tahun depan benar-benar terrealisasi menjadi direktur kan juga dengan rentang waktu jangankan 1 tahun, hitungan bulan, hitungan minggu bisa bisa terjadi perubahan kan, gitu. Tapi seandainya kalau tidak terjadi perubahan, respon si orang ini terhadap informasi itu apa, gitu. Jadi mau informasi di depan mata itu hal yang baik, positif atau sebaliknya ya kembali kepada respon orangnya kan, gitu. Iya. Tapi secara umum ya manusiawinya ketika ada yang baik, wah seneng gitu. Ada yang nggak sesuai harapan, wah sedih, takut gitu ya. Ya populasi terbanyaknya sih begitu, tapi bahwa misalnya untuk merespon informasi yang seperti ini kan bukan berarti kalau misalnya berita yang baik setelah senengnya itu apa gitu kan, respon setelah senengnya itu duduk tenang sampai hari H atau apa. Maksudnya kalau peta kehidupan ini nggak 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 ada kan prediksi kematian gitu nggak ada. Nggak ada apa Mbak Ira, nggak kedengeran? Iya, hidupnya sampai kapan gitu orang. Saya kasih contoh ya Mbak Ira ya, bukan semoga sih bisa di apa namanya informasi ini dilihat dengan apa namanya bijak sih ya. Nggak tahu mungkin dulu apa namanya pernah ngikutin atau tidak. Saya pernah menuliskan yang seperti ini ya. Ini 31 Mei, yang bersangkutan berpulang itu 1 Juni. Ya. Saya tulis 14 September, walaupun saya tahu apa namanya tanggal 11 sebenarnya kejadian tanggal 11 saya plus 3 kan waktu itu karena saya benar-benar karena ini kalau Mbak Ira tahu ini adalah Pak Habibie karena itu nama besar saya masih ada sungkannya karena seperti saya selalu juga bukan bukan hanya kalau misalnya saya publish ya ke alumni juga saya selalu menggunakan ada angka 3 baik 3 hari 3 bulan atau tiga tahun berdasarkan kalkulasinya gitu ya. Nah, dua-duanya ini apa terjadi pada tanggal yang dimaksud ini. Padahal yang saya sampaikan ini adalah 31 Mei, berpulangnya 1 Juni. Kalau yang ini benar-benar berpulangnya di 11, dia tidak mencapai toleransi 3 hari. Saya tulis statusnya di tanggal 10 gitu. Dan ini bukan hanya di yang
apa namanya terbuka seperti ini di alumni. Beberapa yang temannya Mbak Ira itu ada ketika lagi ada kelas saya sampaikan itu benar-benar itu anaknya alumni gitu. Jadi saya sampaikan kepada waktu itu 2 orang, ya, yang bersangkutan sendiri sudah tahu sih dari bahasa saya, dia bilang dia sudah bisa menebak karena gini, ada kejadian yang jadi anaknya itu balita masuk rumah sakit, habis itu membaik. Nah, membaik itu pada waktu membaik saya bilang, eh, tolong dijaga di antara 1 minggu ini. Tapi saya tidak memberikan bahasa yang lain. Nah, pada hari H-nya ternyata sebelum 1 minggu itu ternyata harus kembali lagi di apa namanya terjadi penurunan gitu. Nah, pada hari H kebetulan saya lagi ada kelas di tempatnya Mbak Ira, temannya Mbak Ira itu, saya memang di waktu itu sebenarnya kalau dari peta kehidupannya memang sudah tidak bisa, dan kita terima berita kalau nggak salah 1 jam berikutnya memang berpulang. Begitu Mbak Ira. Itu masih dari peta kehidupan. Ya, Masih dari peta kehidupan analisanya. betul. Oh, artinya Mas Sis nggak bisa tahu juga harinya kapan, tanggalnya berapa tuh Mas Sis nggak tahu, cuma ada rentang waktu gitu ya. Kalau tanggalnya sendiri sudah, cuman biasanya kalau dipublish seperti itu kan ada hal-hal yang eh, saya tidak gini, misalnya contoh yang tadi misalnya H+3 misalnya yang Ibu Ani Yudhoyono itu kenapa +3? Karena memang terbaca masih ada usaha dari keluarga dengan peralatan medis itu mau diusahakan supaya masih bisa bertahan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata itu uh, berhasil, berarti masih bisa melewati 3 hari. Tapi kalau 3 hari pun dia bisa lewat, dia mah hanya di hitungan kalkulasinya 3 tahun pun perlu juga apa namanya menjaga diri yang sangat ini. Jadi kalkulasinya juga muncul atau tidak muncul, itu sih Mbak Ira gitu. Jadi kalau apa namanya secara tepatnya sendiri sih sudah ada gitu. Di banyak kasus baik yang apa namanya uh, alumni, ya, terutama di teman-temannya Mbak Ira itu kan baik yang baik maupun yang enggak ya gitu. Tapi fokusnya sih bukan bukan itu sih sebenarnya. Dan biasanya kalau informasi seperti itu kan kalau menyangkut ini ya sejauh mau yang misalnya yang terkait itu bisa tabah, bisa kuat mentalnya. Nah, itu yang jauh lebih penting tujuannya gitu. Berarti Mas Sis udah bisa memprediksi Mas Sis sendiri dong. Ya, ini pertanyaan yang menarik Mbak Ira. Jadi saya kan banyak keilmuan yang menurut orang-orang itu banyak juga yang bersentuhan dengan metafisik gitu ya. Dan di praktisi metafisik katakanlah paranormal dukun itu kan banyak juga yang mungkin mereka saya nggak bisa menyimpulkan mereka tuh bercanda atau serius. Kadang-kadang menurut mereka keilmuan mereka itu tidak bisa dipakai untuk diri sendiri. Buat saya itu sesuatu yang merugikan. Yang saya berikan kepada alumni gitu ya, pasti itu sesuatu yang sudah saya pakai untuk diri sendiri dan keluarga Mbak Ira gitu. Gitu. Maaf, Mas Sis sudah tahu dong Mas Sis kapan meninggalnya. Uh, itu pertanyaan yang tidak ada gunanya Mbak Ira. Karena area itu kan sudah tahu, mestinya sudah tahu ya area pertanyaan itu utamanya itu ada di ranah mana gitu kan, di ranah agama itu. Tapi gini Mas Sis, kalau misalnya Mas Sis melihat yang tadi Bu Ani, kemudian Pak Habibie, itu Mas Sis melihatnya karena mereka sedang keadaan sakit gitu ya, makanya Mas Sis melihat gitu. Mencoba menganalisa. Nggak tentu sih Mbak Ira, kalau ditanya kadang-kadang nggak tentu sih informasi itu, dan memang saya menjawabnya hanya itu saja. Kadang-kadang kalau pada waktu itu kenapa misalnya muncul informasi seperti itu, ya sudah, itu mungkin memang harus dan bisa lebih kepada fungsinya untuk alumni dan klien sih Mbak Ira, bahwa kalaupun misalnya saya sampaikan gitu ya informasi tertentu, itu pasti supaya disikapi dengan wisdom
Itu sih. Tapi kalau yang enggak ya juga tidak saya sampaikan gitu. Jadi kalau kadang-kadang banyak orang yang juga ada pertanyaan juga, apakah itu akurat atau tidak? Ya dibandingkan saja gitu. Contoh yang terakhir ini juga itu bukan soal ilmiah. Kalau yang kedukan buat saya nggak terlalu enak ya. Mungkin ada satu lagi yang mungkin yang Mbak Ira juga pernah ikutin ini ya. Sebentar. Yang tentang Panglima TNI. Ini kan saya buka 23 September. Pada keputusan untuk pengangkatannya itu ada di Oktober gitu. Jadi kadang-kadang ya itu sih hanya tujuannya untuk memberi kalau klien mempertanyakan saja sih Mbak Ira gitu. Oh, iya. Oke, baik. Aku mau nanya apa ya? Jadi lupa. Baik, baik. Oke, nanti di Oh iya. ya Oke, Mas, berarti misalnya sama dia kayak gini kan dokter, ada orang sakit. Kalau ini diagnosa umurnya nggak sampai 1 bulan. ya Kadang-kadang orang lebih bisa menerima karena dia saintifik nih, karena kan mungkin dia lihat dari, tapi kan padahal kalau orang yang usil kan, kok dia mendahului Tuhan ya kan gitu ya. Tapi ya itu kan artinya tiap orang merespon informasi itu kan beda-beda gitu kan. Wah ini misalnya ada informasi bahwa ini kondisi secara medisnya akan sampai sekian. Wah ini mendahului Tuhan. Nah ini kan maksudnya kan misalnya dari sisi medis dokter itu kan punya punya pedoman, punya parameter sesuatu itu misalnya tingkat kesembuhan, ketidaksembuhan, mereka kan punya parameternya kan. Betul bahwa itu kan makanya saya bilang jangan hanya dilihatnya dari kacamata satu sudut pandang saja gitu. Itu pun ya itu hak prerogatif masing-masing, kembali kepada itu sih Mbak Ira ya gitu. Nah, bahwa apakah tujuan atau niat informasi itu supaya untuk menenangkan, supaya bisa terima, itu juga ya bisa bisa jadi pertimbangan pedoman seperti itu. Tapi sekali lagi tiap orang menerima informasi itu kan beda-beda. Ada yang menerima dengan baik, ada yang separuh baik, ada yang mungkin juga sebaliknya. Jadi tiap orang beda-beda sih, dan mungkin tujuan ya kalau selalu mungkin ya kalau dari informasi, kalau contoh dokter tadi mungkin ya niatnya memang baik supaya keluarganya sudah punya persiapan diri, punya punya keikhlasan gitu gitu kan. Masih jujur ya aku termasuk yang kepikiran ya, apalagi kok waktu itu yang laporan bacaannya tuh 70 tahun udah tua, udah gitu, terus dapat ujian gitu kan, juga merinding juga gitu. Kalau masih menurut Mahir, apa saya nggak perlu nanyakan detailnya seperti apa gitu, di bagian mananya ujiannya, yang perlu saya persiapkan, atau bagaimana ya? Karena kan tipikalnya jadi takutnya jadi negatif gitu loh, malah jadi takut atau gimana. Tapi kan tadi Mas mengingatkan ya persiapkan aja Mbak Ira, apa dari segi finansial, apa kesehatan gitu. Menurut Mas gimana? Apa perlu diberitahukan ke saya atau Menurut saya kesiapan Mbak Ira sangat baik ya, bahwa tinggal sekarang uh, menerima itu hanya sebagai sekedar informasi saja sih gitu Mbak Ira. Kan juga jangan menjadikan bahwa itu menjadi satu-satunya informasi yang betul, hanya menjadikan itu sebagai salah satu informasi saja gitu kan. Itu makanya saran saya ya kematangan dan wisdom itu dibutuhkan untuk menerima informasi, bukan hanya informasi yang seperti ini. Kalau saya sih belajarnya semua informasi apapun di misalnya di pekerjaan kah, di keluarga kah, di pertemanan kah, ada informasi atau kejadian yang muncul ya bisa direspon dengan usaha yang optimal gitu, Mbak Ira. ya, baik Mas. Mas, apakah ini sama dengan kayak yang Sagittarius, Capricorn, itu tuh juga pakai ilmu planet gitu ya, Mas? Yang bintang-bintang itu. Saya nggak mau menjawab tentang yang perbintangan, karena itu juga sebenarnya juga masih masuk di ranahnya ada astronomi dan astrologi.
Jawabannya bisa panjang, Mbak Ira. Sesi kita Tapi ini sesuai dengan kesepakatan oh iya, dua satu tapi ini tiga puluh ada irisan dengan peta kehidupan gitu nggak sih ya. metodenya? Ada irisan dengan peta kehidupan metodenya. eh Sejauh kalau yang dibaca mereka lebih banyak memberikan apa namanya informasi tentang tentang dan tentang kepribadian lah ya bahasa saya gitu. Saya jawabnya singkat karena saya tidak berkecimpung secara apa namanya mendalam di bidang itu dan saya nggak mau eh, mengkomentari hanya karena ketidaktahuan saya, Mbak Ira. Gitu. Oh, baik Mas. Waktunya udah habis ya Mas Yos ya? Ya, Waktunya udah habis ya Mas Yos? ya kan sesuai dengan ini supaya nanti juga yang lain-lain kita selalu apa sesinya sebaiknya kurang lebih 1 jam ya. Sama. Nanti kalau misalnya ada apa eh, perlu diskusi lebih jauh kan masih ada hari Sabtu lagi, ada jadwal yang selanjutnya lagi. Boleh nanti mau diperkaya di acara Sabtu lagi juga boleh, Mbak Ira. Makasih banget ya Mas Yos udah Sama-sama, sama-sama terima kasih. Mas Yos tuh ya setiap pertemuan gitu ya mau memberikan prolog panjang gitu sampai kita benar-benar paham gitu. Saya salutnya di situ. Kadang-kadang orang kan udah nggak sabar pengen, tapi kan Mas Yos tuh mencoba lihat feedbacknya dulu nya, diterima nggak? Gitu-gitu loh saya lihat. Jadi nggak hitungan waktu. Jadi ini maksudnya nih emang waktunya banyak banget mau melayani gitu. Dulu pas pertemuan Eva kan juga kayak gitu kan. Enggak lah Lama. kan saya memang sudah kan memang menjadwalkan kalau yang Sabtu itu memang kurang lebih di jam apa 7:30 sampai sampai selesai. Kalau untuk yang memang hari Minggu itu saya memang harus apa seragamkan supaya nanti jangan yang lain eh, jadi pertanyaan juga sejauh memang yang apa biasanya kan juga kesepakatan misalnya kalau coaching itu juga per sesi lah kita tidak dalam satu sesi diselesaikan semua gitu. Iya. Gitu. Ya, baik Mas Yos. Ya Terus ya semoga yang kemarin apa juga Mas yang Yos banyak di sekali sesi ini prolognya juga Pak. ya bisa bisa ada ide atau informasi yang bisa direspon. Iya. Terima kasih sekali Mas Yos. Mudah-mudahan dibalas dengan sebaik balasan. Sukses. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Ira mau sharing tentang apa diskusi yang kita lakukan malam ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi apa namanya ide buat pendengar yang lain, Mbak Ira. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Mas Yos. Selamat malam. Ya, Saya selamat cabut malam. ya. Sampai ketemu ya Mbak Ira. Insya Allah. Sehat.